Ahlan wa sahlan ayyuhat talaba. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Murid-murid, Bu Vita akan melanjutkan penjelasan tentang domir baris yang munfasil dan domir baris yang muttasil. Oke. Domir baris munfasil ada dalam dua keadaan. Yang pertama adalah marfu'un. Marfu'un berarti domir baris munfasil ini beri'rab rofa. Kapan sebuah isim itu beri'rab rofa? Salah satunya adalah ketika dia menjadi subjek atau fa'il dan ketika dia menjadi mubtada ataupun khobar. Nah, apa saja bentuk domir baris munfasil yang dalam keadaan marfu'? Seperti yang kita sudah hafalkan kemarin, ada huwa, huma, hum, hiya, huma, hunna, anta, antuma, antum, anti, antuma, antunna, ana, nahnu. Itu adalah bentuk domir baris munfasil yang marfu'. Contohnya seperti apa, Bu, penerapannya dalam kalimat? Contohnya adalah seperti ini. Ana mudarrisatun. Saya adalah guru. Nah, ana di sini menggunakan domir baris munfasil, yang artinya saya. Kenapa menggunakan domir baris munfasil? Karena ini membutuhkan domir yang bisa diletakkan di awal kalimat. Nah, masih ingat ya tadi penjelasan di video yang pertama, definisi dari domir baris yang munfasil itu apa? Taib, untuk keadaan yang kedua adalah keadaan di mana domir baris munfasil itu mansub atau beri'rab nasab. Kapan suatu isim itu beri'rab nasab? Salah satunya adalah ketika dia menjadi objek atau yang dikenai, atau dalam bahasa Arabnya adalah maf'ul bih. Ya. Taib, kemudian apa saja bentuknya? Ada iyahu, iyahuma, iyahum, iyaha, iyahuma, iyahunna, iyaka, iyakuma, iyakum, iyaki, iyakuma, iyakunna, iyaya, iyana. Untuk contohnya, teman-teman bisa melihat di surat Al-Fatihah, iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Hanya kepadamulah kami menyembah. Berarti kan artinya adalah kami menyembah hanya kepadamu. Nah, iyyaka di sini adalah sebagai maf'ul yang mana keadaannya dia adalah nasab atau mansub. Untuk artinya urutannya sama seperti yang sebelumnya, yang munfasil marfu', iyahu hanya kepada dia laki-laki, iyahuma untuk dia laki-laki yang jumlahnya 2, iyahum mereka laki-laki, iyaha untuk dia perempuan 1, iyahuma dia perempuan 2, kemudian iyahuna dia perempuan banyak atau jamak mereka, iyahunna itu jamak, kemudian iyaka hanya kepadamu, kamu tunggal 1 laki-laki, iyakuma 2 laki-laki, kamu, kemudian iyakum banyak kalian, kemudian iyaki itu adalah kamu perempuan 1, iyakuma kamu perempuan 2, kemudian iyakunna kamu perempuan jamak lebih dari 2, iyaya hanya pada saya, iyana yang pada kita. Taib, untuk selanjutnya ada domir baris yang muttasil, yang bersambung, yang tidak bisa terletak di awal kalimat atau kalam dan tidak bisa setelah illah. Untuk domir baris muttasil ini juga ada dalam beberapa keadaan. Yang pertama adalah marfu'. Yang pertama adalah dalam keadaan rofa. Sama seperti penjelasan yang tadi, ketika dalam keadaan rofa bisa jadi karena dia menjadi subjek atau fa'il, bisa juga karena dia menjadi mubtada ataupun khobar ataupun yang lainnya. Nah, teman-teman, untuk domir muttasil ini ada di dalam fi'il madhi ada, fi'il mudhari ada, fi'il amr juga ada. Nah, di sini Bu Vita tampilkan perubahan fi'il madhi berdasarkan subjeknya.
sama seperti kemarin yang sudah kita hafalkan di perubahan fi'il mudhari. Fi'il madhi pun ada perubahannya yang disesuaikan dengan pelakunya. Hanya saja untuk yang ini kalian tidak perlu menghafalkan dulu, jadi fokus ke yang fi'il mudhari kemarin, dan ini minimal untuk saat ini sebagai pengetahuan kalian saja. Oke teman-teman, untuk perubahan di fi'il madhi, fi'il yang lampau itu ada jalasa, jalasa, jalasu, jalasat, jalasata, jalasna, jalasta, jalastuma, jalastum, jalasti, jalastuma, jalastunna, jalastu, jalasna. Nah, itu di situ sudah ada artinya juga untuk masing-masing kalimatnya. Kalimah. Oke teman-teman, kemudian Bu, domirnya ini yang mana? Domirnya yang mana? Toyib teman-teman, untuk jalasa dibentuk yang subjeknya huwa, itu dia tidak ada penambahan, dia itu murni. Karenanya di yang bagian ini huwa, domir huwa ini, dia bukan lagi baris yang mutasil, tapi dia adalah mustatir. Mustatir yang jawazan, penjelasan kemarin video yang tadi. Kemudian yang kedua ada jalasa, jalasu. Nah, itu sudah ada penambahan. Penambahannya itu seperti alif, wawu, kemudian ta, nun, ta, tuma, tum, ti, tuma, tunna, tu, na, itu adalah domirnya. Domir yang penulisannya disambung. Sedangkan yang mustatir tadi ada dua, untuk yang bagian huwa sama hiya. Ya. Karena untuk penambahan tak di yang hiya, jalasat itu hanya menunjukkan tak taknis, tak untuk perempuan itu saja. Jadi tidak ada penambahan domirnya di situ. Meskipun lafadz di situ kita menggunakan yang jalasa, tapi sama ya, konsep tasrif fi'il lughawinya sama dengan yang ada di buku kalian di halaman 34 itu kata ta'allama. Selanjutnya domir baris mutasil yang untuk keadaan nasab atau mansub. Nah, di sini contohnya sudah dalam bentuk susunan, ada fi'il di mana fi'il itu mengandung fa'il, dan di situ ada maf'ul. Nah, maf'ulnya ini yang berupa domir mutasil mansub. Contohnya adalah yu'allimuhu, penekanannya di hu-nya itu. Yu'allimuhu artinya dia laki-laki mengajar, dia laki-laki mengajari, dia laki-laki satu. Kemudian selanjutnya ini lafadznya sama ya, langsung aja kita fokusnya di domirnya. Hu, kemudian huma itu dia laki-laki dua, hum mereka laki-laki banyak, ha dia perempuan satu, huma dia perempuan dua, hunna dia perempuan atau mereka perempuan. Selanjutnya yu'allimuka, ka ini kamu laki-laki satu, kuma kamu laki-laki dua, kum kamu laki-laki banyak, ki kamu perempuan satu, kuma kamu perempuan dua, kemudian kunna kamu perempuan banyak. Dan ada yu'allimuni itu mengajari saya, yu'allimuna mengajari kita. Selanjutnya ada domir baris mutasil yang dalam keadaan majrur atau berirob jar. Murid-murid, suatu isim dia berirob jar adalah ketika yang pertama diawali huruf jar, yang kedua adalah mengikuti susunan mudhof dan mudhof ilaih atau disandarkan. Seperti di buku kalian halaman 34 itu diawali dengan huruf jar, bihi, bihima, bihim. Nah itu. Tapi teman-teman ada juga jar itu karena disandari. Contohnya adalah ismuka, ismuki itu disandari, jadi kepemilikan. Nah, itu mengikuti susunan mudhof ilaih. Nah, di sini ada contohnya yang kita ambil adalah yang susunan mudhof ilaih. Ada durusahu,
ada durusahuma, durusahum, sama. Ini artinya adalah pelajarannya dia laki-laki 2, pelajaran mereka. Nah, pelajarannya ini bisa digantikan. Thayyib, kafaitu bihadza. Semoga bermanfaat, semoga bisa dipahami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.